Pernahkah Anda merasa uang 1 juta rupiah itu menguap begitu saja hanya dalam semalam? Kita sering menganggapnya uang tanggung, terlalu sedikit untuk beli aset, tapi terlalu banyak kalau cuma disimpan di dompet. Akhirnya uang itu habis untuk kopi kekinian, cicilan barang konsumtif, atau sekedar check out promo tanggal kembar yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Bayangkan jika 10 tahun lalu Anda tahu cara mengubah lembaran merah itu menjadi mesin uang otomatis. Berhenti meremehkan uang receh, karena di tangan yang cerdas, 1 juta adalah bibit kekayaan yang bisa menyelamatkan masa depan Anda sebelum semuanya terlambat dan berubah menjadi penyesalan pahit. Selamat datang kembali di channel saya, tempat kita membedah strategi keuangan yang jujur dan aplikatif. Hari ini saya tidak hanya bicara soal angka, tapi soal kebebasan finansial yang dimulai dari langkah kecil. Namun sebelum kita membongkar rahasia mengubah uang 1 juta menjadi aset produktif, saya ingin mengajak Anda menjadi bagian dari komunitas ini. Klik tombol subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan tips finansial yang bisa mengubah hidup Anda. Dukungan Anda berupa like dan share sangat berarti bagi kami untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih melek finansial. Mari kita mulai perjalanan transformatif ini. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa investasi hanya milik mereka yang sudah kaya raya atau memiliki gaji puluhan juta rupiah. Mereka meremehkan angka 1 juta dengan kalimat, "Ah, cuma 1 juta, buat apa investasi? Paling untungnya cuma 1.000 perak." Inilah kesalahan fatal pertama. Musuh terbesar kekayaan bukanlah modal yang kecil, melainkan penundaan yang didorong oleh ego. Ketika Anda menganggap 1 juta itu kecil, Anda cenderung memperlakukannya dengan tidak hormat. Anda membelanjakannya tanpa rencana, dan tanpa sadar, Anda sedang membuang waktu yang merupakan komponen terpenting dalam bunga majemuk. 1 juta yang Anda investasikan hari ini memiliki nilai masa depan yang jauh lebih tinggi daripada 1 juta yang Anda investasikan 5 tahun lagi. Ini yang disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Jika Anda menghabiskan 1 juta untuk sepatu yang harganya akan turun 50% saat keluar toko, Anda tidak hanya kehilangan uang, tapi Anda kehilangan potensi pertumbuhan uang tersebut jika ditaruh di instrumen yang tepat. Ubah cara pandang Anda sekarang juga. 1 juta bukan sekedar 10 lembar uang 100 ribuan. Lihatlah itu sebagai 1 juta prajurit yang siap bekerja untuk Anda 24 jam sehari tanpa libur. Di dalam dunia keuangan, disiplin jauh lebih penting daripada jumlah nominal. Memulai dengan 1 juta rupiah akan melatih otot finansial Anda. Anda belajar mengelola risiko, memahami fluktuasi pasar, dan yang terpenting, Anda membangun kebiasaan. Tanpa kebiasaan mengelola uang kecil, Anda tidak akan pernah sanggup mengelola uang besar. Jangan sampai Anda menunggu punya 100 juta baru mau belajar. Karena saat uang besar itu datang tanpa ilmu, uang tersebut akan hilang secepat kilat. Mari kita berhenti mengeluh tentang modal yang terbatas dan mulai bertindak dengan apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebelum Anda berlari ke pasar saham atau kripto yang penuh resiko, uang 1 juta ini harus ditempatkan pada posisi yang strategis. Kita akan membaginya menjadi 2 bagian penting. Bagian pertama, gunakan 20% atau sekitar Rp200.000 untuk investasi leher ke atas. Mengapa ini krusial? Karena resiko terbesar dalam investasi adalah ketidakdahuan. Dengan 200.000, Anda bisa membeli 2 atau 3 buku berkualitas tentang manajemen keuangan, atau mengikuti kursus daring tentang keahlian baru seperti desain grafis, menulis konten, atau dasar-dasar trading. Ilmu yang Anda dapatkan dari 200.000 ini bisa meningkatkan nilai jual Anda di pasar tenaga kerja, yang nantinya akan mendatangkan aliran modal yang lebih besar lagi untuk diinvestasikan. Bagian kedua, sisa Rp800.000, jangan langsung digunakan untuk mencari untung besar. Gunakan ini sebagai dana darurat mini atau fondasi keamanan. Banyak orang gagal berinvestasi karena mereka tidak punya cadangan kas. Saat ban motor bocor atau HP rusak, mereka terpaksa mencairkan investasi mereka saat pasar sedang turun dan akhirnya rugi. Dengan memiliki 800.000 di rekening terpisah yang liquid, Anda membangun benteng psikologis. Anda akan merasa lebih tenang dan tidak panik saat melihat fluktuasi pasar. Penting untuk dipahami bahwa membangun kekayaan itu seperti membangun gedung tinggi.
Fondasinya harus tertanam dalam di bawah tanah, tak terlihat namun sangat kuat. Fondasi ini bukan tentang berapa banyak bunga yang Anda dapat, tapi tentang seberapa kokoh Anda bertahan saat badai ekonomi datang. Uang 800.000 ini adalah napas Anda. Dalam dunia finansial, orang yang bisa bertahan paling lama adalah pemenangnya. Jangan tergiur dengan iming-iming kaya mendadak yang mengharuskan Anda mempertaruhkan seluruh modal tanpa cadangan. Ingat, tujuan kita adalah passive income jangka panjang, bukan judi keberuntungan jangka pendek. Dengan membagi 1 juta Anda secara bijak antara ilmu dan keamanan, Anda sudah berada selangkah lebih maju dari 90% orang di luar sana. Sekarang kita masuk ke bagian teknis, di mana uang Anda mulai benar-benar bekerja. Bagi pemula dengan modal 1 juta, reksadana pasar uang atau RDPU dan surat berharga negara atau SBN adalah pintu gerbang terbaik. Mengapa? Karena kedua instrumen ini menawarkan stabilitas yang tidak dimiliki oleh saham individu atau kripto, namun tetap memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi daripada sekadar tabungan bank biasa yang tergerus biaya administrasi. Reksadana pasar uang memungkinkan uang 1 juta Anda dikelola oleh manajer investasi profesional untuk diputarkan di instrumen pasar uang seperti deposito bank dan obligasi jangka pendek. Kelebihannya adalah likuiditas. Anda bisa mencairkannya kapan saja tanpa denda. Bayangkan, uang Anda tumbuh secara konsisten setiap hari, meski hanya beberapa perak. Tapi itu adalah pendapatan pasif yang nyata. Sementara itu, jika Anda memiliki akses ke SBN seperti ORI atau SBR saat masa penawaran, Anda sebenarnya sedang meminjamkan uang kepada negara. Anda mendapatkan kupon atau bunga setiap bulan yang langsung masuk ke rekening. Ini adalah definisi asli dari tidur dapat uang. Kekuatan utama di sini adalah compounding interest atau bunga majemuk, yang oleh Albert Einstein disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Jika Anda menginvestasikan 1 juta dan mendapatkan bunga, lalu bunga tersebut Anda investasikan kembali bersama modal awal, maka di tahun-tahun berikutnya bunga Anda akan menghasilkan bunga lagi. Pertumbuhannya mungkin terlihat lambat di awal, seperti kurva datar. Namun seiring berjalannya waktu, kurva itu akan naik secara eksponensial. Banyak aplikasi investasi sekarang memungkinkan Anda mulai hanya dengan 10.000 atau 100.000 rupiah. Jadi 1 juta rupiah adalah modal yang sangat mewah untuk memulai di reksadana. Kuncinya bukan memantau layar setiap jam, tapi konsistensi untuk menambah saldo atau top up. Dengan menaruh 1 juta pertama Anda di sini, Anda sedang membeli sistem. Anda tidak perlu pusing memikirkan operasional bisnis, tidak perlu menggaji karyawan, dan tidak perlu takut ditipu partner bisnis karena semuanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini adalah langkah konkret pertama Anda menuju kebebasan finansial yang stabil. Jika Anda adalah tipe orang yang lebih suka bergerak dan ingin hasil yang lebih cepat daripada reksadana, maka sektor real atau bisnis mikro adalah jawabannya. Uang 1 juta rupiah bisa menjadi modal kerja yang sangat perkasa jika Anda jeli melihat peluang di sekitar Anda. Kita tidak bicara soal membangun pabrik, tapi soal micro-leveraging. Strategi pertama adalah menjadi perpanjangan tangan bagi bisnis yang sudah berjalan. Apakah ada teman Anda yang jualan makanan beku, pulsa, atau pakaian, tapi sering kekurangan modal untuk stok barang? Anda bisa menawarkan kerjasama. Ini saya ada 1 juta, tolong gunakan untuk stok barang. Nanti saya minta bagi hasil 5% atau 10% dari keuntungan tiap bulan. Ini jauh lebih tinggi dari bunga bank manapun. Pastikan Anda bekerja sama dengan orang yang jujur dan memiliki catatan penjualan yang jelas. Di sini, uang Anda bekerja sebagai pelumas ekonomi orang lain, dan Anda mendapatkan bagian dari keringat mereka secara pasif. Strategi kedua adalah reselling atau dropshipping yang dioptimasi. Dengan 1 juta, Anda bisa membeli beberapa stok barang yang sedang tren di marketplace, lalu menjualnya kembali melalui media sosial atau WhatsApp group. Atau lebih cerdas lagi, gunakan uang 1 juta untuk biaya iklan atau ads bagi produk yang margin keuntungannya besar. Misalnya, Anda menjual produk seharga 200.000 dengan profit 50.000. Dengan iklan 1 juta, jika Anda bisa mendapatkan 40 penjualan saja, Anda sudah mendapatkan omset 8 juta dengan profit bersih yang lumayan setelah dipotong biaya modal dan iklan. Kunci di sektor real adalah kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Uang 1 juta yang diam di bank tetap 1 juta, tapi uang 1 juta yang diputar dalam bisnis mikro sebanyak 5 kali dalam sebulan, meski untungnya cuma 10% tiap putaran,
akan tumbuh menjadi jauh lebih besar di akhir bulan berkat perputaran tersebut. Inilah cara orang-orang sukses mengubah uang receh menjadi gunung emas. Mereka tidak membiarkan uangnya menganggur, mereka mencarikan uang tersebut pekerjaan di dunia nyata. Jangan gengsi untuk mulai dari hal kecil, karena setiap konglomerat besar selalu memulai dari satu transaksi pertama yang berhasil. Bab terakhir ini adalah tentang masa depan. Di era digital, aset tidak lagi harus berupa tanah atau bangunan fisik yang harganya miliaran. Anda bisa membangun aset digital dengan modal 1 juta rupiah yang bisa menghasilkan passive income tanpa batas. Aset digital adalah sesuatu yang Anda bangun sekali, namun bisa dijual atau menghasilkan uang berkali-kali selama bertahun-tahun. Bagaimana caranya? Gunakan uang 1 juta Anda sebagai modal peralatan atau infrastruktur. Anda bisa membeli mikrofon kualitas menengah, langganan aplikasi desain seperti Canva Pro, atau membeli domain dan hosting untuk blog. Jika Anda suka berbagi ilmu, buatlah produk digital seperti e-book atau kursus singkat, dan jual di platform seperti TipTip, Karya Karsa, atau Udemy. Uang 1 juta tadi Anda gunakan untuk mempromosikan produk digital tersebut melalui iklan Facebook atau Instagram. Sekali produk itu jadi, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya produksi lagi untuk pembeli kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah margin keuntungan hampir 100%. Selain itu, membangun konten properti seperti channel YouTube atau akun TikTok adalah bentuk investasi jangka panjang. Modal 1 juta bisa Anda gunakan untuk membeli lampu pencahayaan agar video Anda terlihat profesional, atau menyewa editor lepas untuk membantu beberapa video awal Anda. Konten yang Anda unggah hari ini akan tetap ada di internet selamanya, dan selama ada orang yang menonton, iklan akan terus mengalir ke rekening Anda. Ini adalah bentuk passive income yang paling murni karena Anda memisahkan antara waktu Anda dan pendapatan Anda. Ingatlah, di dunia digital, perhatian adalah mata uang baru. Dengan modal 1 juta, Anda bisa membeli alat untuk menarik perhatian orang. Jangan gunakan 1 juta itu untuk konsumsi yang sekali habis, tapi gunakan untuk membangun jejak digital yang produktif. Memang membangun aset digital butuh waktu dan konsistensi, namun hasilnya bisa jauh melampaui bunga reksadana manapun. Bayangkan jika dalam 2 tahun ke depan, aset digital yang Anda bangun dengan modal 1 juta rupiah ini memberikan Anda jutaan rupiah setiap bulan secara otomatis. Bukankah itu jauh lebih baik daripada sekadar menghabiskannya untuk barang mewah sesaat? Mulailah membangun kerajaan digital Anda sekarang, selagi persaingan masih memberi ruang bagi mereka yang mau belajar. Kita sudah sampai di penghujung cerita. Dari 1 juta rupiah yang tampaknya kecil, kita telah belajar bahwa uang tersebut bisa menjadi edukasi, keamanan, bunga majemuk, modal usaha, hingga aset digital yang revolusioner. Pesan moral dari video ini sangat jelas. Kekayaan bukanlah hasil dari satu keberuntungan besar, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Jangan pernah meremehkan apa yang Anda miliki saat ini, hanya karena jumlahnya belum sesuai impian Anda. Penyesalan terbesar bukanlah saat kita gagal, tapi saat kita tidak pernah memulai, karena merasa modal kita terlalu kecil. Ingat, waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. 1 juta yang Anda putar hari ini adalah hadiah untuk diri Anda di masa depan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk belajar bersama saya. Jika Anda merasa video ini memberikan nilai baru, jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar. Saya ingin tahu, instrumen mana yang akan Anda pilih untuk 1 juta pertama Anda. Sampai jumpa di video edukasi finansial berikutnya. Tetap disiplin, tetap rendah hati, dan teruslah bertumbuh. Salam sukses, dan sampai jumpa.